Kayaknya waktu ibu udah gak lama lagi. Ibu udah gak kuat. Bu. Heru, kamu tetap tinggal di rumah ibu sama istri kamu ya, Nak. Jangan tinggalin rumah, karena kakak kamu Rasid udah punya rumah di tempat lain. Dan kamu, Satria, maaf, ibu hanya bisa ngasih tanah yang di Bogor. Bu, tapi kenapa ibu ngasih tanah sama Satrio di Bogor? Kenapa nggak dekat rumah kita aja, Bu? Ibu nggak kasihan? Mas Satrio tinggal di Bogor, tinggal di mes gitu. Ibu nggak kasihan, Bu? Enggak. Bu. Enggak boleh. Tanah itu enggak boleh ditempatin. Tanah itu biar jadi perkebunan. Kalian boleh bikin rumah di sana. Bu. Bu. Ibu. Bu. Bu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu. Bu. Ibu. Ibu. Dokter. Dokter. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Aku kepikiran banget deh. Soal surat wasiat ibu, sebenarnya ada apa sih? Aku juga nggak tahu. Kenapa ibu melarang kita untuk membangun sesuatu di atas tanah itu? Masa tanah seluas itu hanya buat ditanemin tanaman aja kan, sayang? Mungkin ibu ada alasan lain. Kenapa dia tidak mengizinkan kita untuk mengotak-atik tanah itu? Aku setuju sih sama ucapannya Mas Rashid. Aku rasa ibu ngelarang pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Ya, kalau dari aku sih mendingan kita ikutin aja apa kata ibu. Iya, namanya wasiat. Kita itu nggak boleh ngelanggarnya. Yang ada kita akan kualat. Mas, nanti kalau misalnya kalian sudah kelar buat pondasi ini, kalian ingat ya, nanti di sebelah sini kalian tembokin semuanya, naikin ke atas semuanya, ya. Jadi ya seperti di gedung-gedung yang lain-lain itu, ya. Awas jangan salah ya. Mas, ini kamu mau bangun bangunan di atas tanah ini? Bukannya ibu udah wanti-wanti kita ya untuk jangan ngutak-ngatik ataupun bangun sesuatu di atas tanah ini? Sayang, kamu lihat. Tanah ini kosong kan? Sayang banget kalau kita nggak manfaatin. Lebih baik kita manfaatin jadi toko, terus menghasilkan buat kita juga kan? Aku nggak suka ya kamu melanggar wasiat ibu. Emangnya kamu nggak takut kualat apa? Mas. Pemikiran kamu itu masih kolot banget. Mas, menurut aku ya, itu cuma mitos aja, Mas. Coba Mas bayangin, ini tanah kosong. Kalau kita manfaatin, kita bisa dapat uang kan? Ayo kerja.
Udah jam segini kok nggak ada pelanggan ya. Mana aku kantuk banget lagi. Kok ada suara gamelan? Astagfirullahaladzim. Kok makin kencang suaranya? Dari mana suaranya? Aku ngantuk begini lagi. Mana sih orang nggak ada yang beli apa ya? Tidur dulu ah. Astagfirullahaladzim, kok lampunya mati? Merinding. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Suara gamelan, suara gamelan, suara gamelan. Bella sayang, kamu mau apa nak? Hah? Diam dong sayang. Ini mama di sini, jangan nangis. Jangan nangis. Bella kenapa sayang? Mas, aku nggak tahu mas. Aku bingung ini kok Bella rewel banget ya mas. Aku kasih susu dia nggak mau. Terus aku cek badannya nggak panas, kok nggak kenapa-kenapa. Normal-normal aja suhunya. Bel, aku bingung sih mas. Ini tuh agak aneh karena nggak biasanya Bella rewel kayak gini. Orang biasanya Bella anteng banget kok anaknya. Tapi semenjak kamu bangun toko di atas tanah yang emang udah dilarang sama almarhumah ibu kamu itu, sejak saat itu setiap malam Bella pasti rewel mas. aku sebenarnya juga merasakan keanehan. Tadi aku juga dengar suara gamelan. Tahu-tahu suara itu hilang. Lampu toko juga yang tiba-tiba mati. Tapi, mana mungkin. Karena aku kualat. Karena aku langgar wasiat ibu juga. Enggak. Aku nggak percaya begituan. Aku nggak akan kasih tahu Nisa. Nanti dia pasti kepikiran. Nggak apa-apa sayang. Namanya juga bayi. Kan suka rewel. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Oh iya mas, ini kan cuti melahirkan aku udah mau habis. Itu tandanya aku harus balik kerja. Kira-kira siapa ya mas orang yang bisa ngurus Bella? Siapa ya sayang ya? Apa kita coba ngomong sama Mbak Mita aja ya? Ya Mbak Mita itu kan sekarang lagi program hamil. Siapa tahu aja Mbak Mita kalau misalnya dia ngurusin bayi kita, nanti dia punya anak. Mungkin dia mau sayang. Aduh, mas, udah deh mas, gak usah. Menurut aku jangan Mbak Mita deh mas. Soalnya gak enak, aku takut ngerepotin. Udah, nanti aku yang ngomong ya. Ya, besok kita ke rumah Mbak Mita. Loh, perasaan tadi aku naruh gelas di sini. Kok gelasnya nggak ada ya? Gelasnya kemana ya? Perasaan aku naruh di sini kok tiba-tiba gelasnya ada di sana. Ya, kok bisa pindah sendiri ke sini? Pergi kamu dari sini. Pergi. Suara siapa itu? Pergi. Siapa? Pergi kamu dari sini.
Pergi. Nisa. Kaki aku. Nisa. Nisa, tolong Nisa. Nisa. Mas, kamu kenapa, Mas? Sini. Ayo kita masuk ke dalam, Mas. Mas, aduh badan kamu menggigil banget, Mas. Sabar ya, Mas. Ampun, Mbak. Mas Heru kenapa, Mbak? Perasaan kemarin baik-baik aja. Ini loh, Rik, jadi tuh semalam Mas Heru tuh sempet jatuh di teras. Nah, tiba-tiba pas subuh, badannya langsung menggigil terus panas tinggi. Ya ampun, bisa jadi kena infeksi loh, Mbak. Mendingan kita cepatan ke rumah sakit deh, biar diperiksa. Iya benar, Mas, kata Rika. Kita ke rumah sakit ya, Mas, supaya kamu diperiksa. Mau ya, Mas? Enggak apa-apa kok. Aku minum obat warung aja udah gak apa-apa. Mas, kamu jangan kayak gitu dong, Mas. Benar kata Rika. Kalau tahu-tahu ada luka dalam yang kita nggak tahu gimana? Mendingan kita ke rumah sakit ya, supaya diperiksa sama dokter, ya. Mbak, biar cepat mendingan kita minta tolong Mas Rashid aja. Pinjam mobil dia dan rumah dia juga kan nggak jauh dari sini.